Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih kepada juru acara dan kepada imam yang bertugas di pagi ini serta sahabat-sahabat saya muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nikmat yang paling besar yang diterima orang beriman di pagi hari duduk di rumah Allah. Nikmat yang paling besar memenuhi panggilan Allah, panggilan azan. Nikmat yang paling besar. Maka kita perlu membaca alhamdulillah atas nikmat ini. Nikmat ini dapat dijual, dapat dibeli dengan uang ringgit. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullah mazhab Syafi'i mengatakan kalau orang itu datang salat berjamaah tapi dia terlambat sedikit, imam sudah start baca Fatihah rakaat pertama, baru dia akan bertakbir. Itu kerugian yang dialaminya, kata Imam Ghazali, tidak dapat dibandingkan dengan seluruh kekayaan dunia. Coba tu ya. Jadi macam mana nilai solatnya? Terlambat 20 second saja, kerugiannya tidak dapat dibandingkan dengan semua kekayaan dunia. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kita sangat bersyukur ya, Allah mendekatkan hati kita ke rumahnya. Mengawali tazkirah pagi, sukacita merujuk khutbah Jumat yang lepas, ayat surah Al-Ahzab. Ayat surah Al-Ahzab 41, 42, 43. Ini sesuai sekali untuk mengawali renungan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahul azim. Ayat 41, 42, 43 surah Al-Ahzab. Wahai orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah, bertasbihlah pagi petang, Allah akan melimpahkan rahmatnya ke atas kamu. Malaikat juga mendoakan kamu agar kamu keluar dari lembah kegelapan menuju suasana yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Maha Rahim terhadap orang beriman. Ayat Al-Ahzab tadi ya, ini dikaitkan juga dengan hadis Nabi dalam khutbah Jumat minggu sebelumnya, 2 minggu yang lalu, ihfazillah yahfazka. Itu yang dibuat jadi tajuk tajuk nota ini. Ihfazillah yahfazka. Boleh rujuk lagi khutbah Jumat sebelum minggu ini. Insyaallah. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ini kita ambil pada kisah salihin. Kita ini di samping kita perlu mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, perlu belajar hadis, perlu belajar kisah salihin. Orang yang ingin membaiki dirinya mesti banyak tahu tentang kisah salihin. Karena kisah salihin ini, orang saleh itu perjalanan hidupnya dijaga Allah. Jadi kita kalau nak belajar, lihatlah macam mana Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh.
Di sini yang bercerita seorang dokter masih hidup, namanya Dr. Khalid Abdul Aziz Jubair. Dia ini dokter pakar bedah jantung di hospital, dokter pakar. Tapi di masjid dia jadi dokter juga. Di hospital dia jadi dokter pakar, di masjid dia jadi dokter rohani. Ini ceritanya. Ini susah nak dapat nih. Ada orang yang pakar bidang rohani, enggak pakar bidang kesehatan. Ada yang pakar bidang kesehatan, tentang rohaninya kosong. Kalau dia dokter, dia pegawai kesehatan, patutnya badannya sehat. Kalau jiwanya sehat, hatinya sehat, dia akan ke masjid. Orang yang datang ke masjid ini orang yang diberi Allah tahap kesehatan tertentu pada hatinya. Ini cerita dokter saleh, orang yang saleh, macam mana dia berinteraksi dengan pesakit. Subhanallah. Cerita di sini cerita seorang istri yang banyak mengalami penyakit. Banyak penyakit yang dialaminya. Karena Allah tidak jaga dia. Kenapa? Dia tak jaga Allah. Orang itu kalau tidak dijaganya Allah, menjaga Allah itu maksudnya menjaga hukum hakam, menjaga aturan, menjaga perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu maksud menjaga Allah itu ya. Lalu Dr. Khalid ini memang 5 waktu salat di masjid berjamaah, tidak terlambat. Salat tahajud tidak pernah tercicir. Salat sunat, membaca Quran. Quran ini kalau tidak dibaca berarti orang itu bermasalah. Bermasalah. Lalu apa ceritanya di sini? Seorang jemaah mengadukan perihal istrinya kepada Dr. Khalid di masjid. Dia berunding di masjid nih. Jemaah dengan jemaah. Katanya, dokter, istri saya banyak masalah kesehatannya. Sudah buat appointment dengan 4-5 orang dokter pakar. Banyak penyakit yang dihadapinya. Dia orang bosen, tidak masalah bagi dia. Walaupun macam mana bayarannya ya. Lalu baiklah kata Dr. Khalid, datang ke kantor, datang ke pejabat. Dibawalah istri tadi ke pejabat. Dilihat oleh Dr. Khalid, tengok muanya. Oh, Hajah tidak sakit. Hajah tidak sakit. Padahal dokter pakar sudah mengesahkan dia sakit. Sudah dibuat perjanjian untuk operasi. Dr. Khalid, dokter masjid dan dokter hospital mengatakan Hajah tidak sakit. Nah, ini banyak berlaku nih ya. Banyak berlaku di tengah-tengah masyarakat. Orang itu sakit perasaannya, sebenarnya tidak sakit. Kenapa? Tak jaga Allah. Tengok ayat dalam surah Taha ya. Kalau di Bandar Sebegawan biasanya jemaah yang mendengar tazkirah selalu ada Quran di tangannya. Nah, tengok surah Taha. Allah di sini memberi warning. Katanya apa? Orang yang mengabaikan kalamullah, Allah akan susahkan kehidupannya. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau tak buat Quran boleh dirujuk nanti ya. Ayat 124 halaman 220 surah Taha. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang tidak peduli Al-Quran, tidak ada agenda Quran dalam kehidupannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan uji dia dengan kehidupan yang susah, macam-macam penyakit datang. Subhanallah. Ini satu ayatnya ya. Lalu begitulah Dr. Khalid tadi cakap sama pesakit, Hajah tidak ada sakit. Baru ditanyanya beberapa pertanyaan yang patutnya kita bertanya juga tentang diri kita, menyebab penyakit datang.
punca penyakit datang. Sebenarnya dia tak sakit, tapi dia terasa sakit. Di mana silapnya? Tengok di sini. Ditanya oleh Dr. Khalid, adakah Anda selalu menunaikan salat subuh tepat pada waktunya? Ditanya salat subuh dulu. Kalau kita ingin dijaga Allah, bila azan berkumandang, jangan tidur lagi. Yang ke masjid. Kalau muslimat mau salat di rumah, mau ke masjid. Itulah menjaga Allah. Adakah aja selalu salat subuh tepat waktu? Dia jawab kadang-kadang saja. Itu jawaban diplomasi namanya ya. Ahyanan, sometimes, kadang-kadang ya. Jadi berarti pada kebanyakannya terlambat. Pertanyaan kedua, adakah aja membaca Quran hari-hari? Tak, katanya. Itulah tadi ayat surah Thaha tadi ya. Orang yang tidak mengambil barat Al-Quran, Allah akan uji dengan kesusahan hidup. Itu di dunia. Di penghujung ayatnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kemudian nanti orang tuh cacat. Orang yang tidak mengambil berat Al-Quran di dunia ini, nanti dari kiamat cacat. Cacat apa? A'ma, buta. Tengok lagi ya. Tengok lagi. Bisa kalau ada Quran ya. Quran digital pun tidak apa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang mengabaikan kalamullah, hidupnya akan serba susah. Walaupun dia kelihatan senang. Semua ada. Rumah ada, kendaraan ada, duit banyak, pangkat besar, gelarannya sangat panjang, tapi tidak ada Quran dalam agendanya, dia tetap dangka menghadapi kesempitan. Karena hati manusia dijadikan Allah untuk cinta Al-Quran. Hati manusia dijadikan Allah untuk mencintai Allah, mencintai masjid, mencintai ketaatan, membenci kemaksiatan. Hidupnya akan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kemudian nanti dia akan buta, cacat penglihatan nanti di sana. Lalu orang tuh bertanya dalam ayat sesudahnya 126 ataupun 125, tadi 124 ya. Tadi 124, ayat 125, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, macam mana ya saya sekarang ini buta? Dulu di dunia mata saya ada, saya sehat, tidak cacat. Kata Allah, jawabannya sudah ada di sini jawabannya ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah kamu dulu ada Quran, di masjid ada Quran, di rumah ada Quran, tapi tidak dibaca. Lupa membacanya. Kamu melupakan Al-Quran, lalu lupa pasang mata. Lupa lawan lupa. Ini akan terjadi ya. Jadi pertanyaan kedua tentang Quran. Adakah hajah baca Quran secara teratur? Dia terus terang tidak. Terus terang saja. Seterusnya, adakah Puan suka media elektronik, mendengar lagu-lagu, cerita, drama, hiburan? Yang luar cakap hiburan, sebenarnya hiburan itu tanda tanya ya. Question mark di sana. Adakah Puan selalu berinteraksi dengan media elektronik? Dulu waktu cerita ini terjadi belum ada handphone. Kata Hajah tuh, ya katanya, saya suka duduk depan kotak ajaib. Ini kotak ajaib namanya. Saya suka. Kemudian ditanya lagi, adakah Hajah mengharapkan kesembuhan dari Allah? Iyalah katanya. Dia menjauhi aturan Allah, tapi dia mengharapkan Allah beri kesembuhan. Subhanallah. Kalau begitu katanya, kalau ingin kesembuhan dari Allah, ingin dijaga Allah, seperti dalam khutbah Jumat dua minggu lalu ya, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah supaya Allah menjagamu. Kalau kita ingin dijaga Allah, kita akan jaga Allah.
Menjaga Allah seperti yang dikatakan tadi, taat kepada Allah. Terutama mencintai rumah Allah, menyahut azan. Subhanallah. Rasulullah SAW zaman dulu ya, pernah terjadi dalam hadis, lepas sembahyang subuh macam ni, Rasulullah bangkit, ditanyanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, si fulan hadir tak tadi? Si fulan hadir tak? Bacalah hadis ya. Kata sahabat, ya Rasulullah tidak ada. Dan nampak muak pagi ini. Si fulan tidak juga ada. Biasanya yang ditanya oleh baginda Rasulullah SAW itu orang yang kedatangannya bermasalah. Kalau yang kedatangannya penuh tidak payah ditanya. Kata jemaah, tidak ada ya Rasulullah. Lalu apa kata baginda dalam hadis yang sama? Solat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik, solat subuh dan solat isya. Keluarlah hadis itu. Bacalah hadis. Orang munafik susah nak datang sembahyang isya dan subuh berjemaah. Bacalah. Kata Dr. Khalid di sini, kalau ingin disembuhkan Allah, taatlah kepada Allah. Bila kita taat kepada Allah, menjaga aturan Allah, Allah menjaga kita. Menjaga kita ini menjaga jasmani dan rohani. Menjaga jasmani dan rohani. Di samping itu, tengok di sini ya, ini nasihat terakhir dicakap, jagalah solat subuh, solat-solat lain juga. Dari sekarang lakukanlah solat tahajud. Peganglah Quran, bacalah Quran pagi petang, dan wirid-wirid lain dalam hadis. Rasulullah mengajar kita banyak jenis wirid ya, dalam khutbah Jumat ini pun ada. Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim, ada di sini. Jadi katanya orang ini sangat mendengar apa yang dikatakan oleh Dr. Khalid, diperhatikannya. Bila Dr. Khalid mengatakan Hajah tidak sakit, wah, terubat hatinya, semangatnya naik. Lalu diamalkannya lah sembahyang tepat waktu, sembahyang sunat, sembahyang tahajud, baca Quran, zikir, menjauhi media-media kesyaitanan. Subhanallah, kelalaian, media yang melalaikan, dijauhinya. 3 minggu dia berkarih berjarih, akhirnya belurih. Bila dah 3 minggu dia bermujahadah, beribadat, dicek di hospital, tidak ada penyakitnya. Ini tengok di sini. 3 minggu kemudian katanya Dr. Khalid berjumpa lagi dengan suami Hajah ini di masjid. Salah satu barakah itu suaminya suami masjid, Pak. Salah satu sumber barakah itu suaminya suami masjid. Berjumpa lagi dengan Dr. Khalid di masjid, ditanyanya macam mana orang rumah. Kalau bahasa kitanya orang rumah ya. Kalau orang Arab, kaifa akhbar ahlik. Orang sana dia tidak cukup istri, keluarga, tapi maksudnya istri. Apa kabar keluarga kita, katanya. Apa kata si suami ini? Subhanallah, Allah telah menyembuhkan istriku setelah menjaga dan melihara solat fardu, solat malam, zikir pagi petang, dan Al-Quran. Subhanallah. Itulah ya, cakap tadi, orang tu kalau tidak ada agendanya dengan Al-Quran, mula sekarang masih Januari 2022 ya, berniatlah kepada Allah ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duduklah dengan anak istri di rumah. Kalau tidak setiap hari, paling kurang satu kali seminggu. Pilih hari yang sesuai. Kalau tidak nanti si ayah akan ditanya, si suami akan ditanya. Kalau anak dan istri tidak dididik, ayah tidak mendidik suaminya cinta Al-Quran. Ayah tidak mendidik anaknya cinta Al-Quran. Suami tidak mendidik istrinya cinta Al-Quran.
Hanya dikasih media-media yang dipegang oleh semua orang. Nanti kalau dia meninggal, kalau si ayah meninggalkan anak yang tidak dididik, kalau si suami meninggalkan istri yang tidak dididik, kalau orang itu meninggal, dosanya hidup. Orangnya sudah mati, dosanya hidup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena kata ulama ya, ada 10 kewajiban terhadap Al-Quran nih. Ada 10 kewajiban terhadap Al-Quran. Mempercayainya, meyakininya, membacanya, menyingkap yang tersirat di balik yang tersurat, mentadaburkannya, mendengar dengan bisa kalau orang baca Quran, menghafaz, menerapkan ajarannya, dan menyebarkan, mendakwah orang kepada Al-Quran. Ada 10 kewajiban terhadap Al-Quran ini. Quran ini wajib dibaca, sebagaimana kita wajib salat fardu. Kalau salat tidak ada Al-Quran, salatnya akan bermasalah. Tengok ayat dalam surah Al-Ankabut. Sepatutnya salat itu dicantumkan atau dirangkaikan dengan Al-Quran. Kalau kita lihat perintah salat dalam Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ankabut. Boleh disimak ya. Jadi bukan perintah salat saja. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Bacalah Quran, kemudian baru salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 45 halaman 401 surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Baca ya. Bukan salat dulu, Quran dulu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Baca Quran dulu baru salat. Baru salat tadi berpengaruh untuk mengawal kehidupan kita ini. Kalau salat saja Quran tak ada, bukan itu yang disuruh. Ayat berapa tadi? Ayat 45 surah Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Alkitab, kitabullah dulu, wa aqimis salah. Kalau Amba pernah tinggal di Arab, di Jabatah ya, 10 tahun lebih lah. Di sana orang sana kalau mau sholat subuh ditunggu setengah jam selepas azan baru qamat, semua pegang Quran. Semua pegang Quran. Orang sana tidak bawa handphone ke masjid. Nah, kalau untuk baca Quran boleh lah ya. Kalau untuk melalaikan tinggalkan saja di rumah. Jangan pegang handphone di masjid, jangan, kecuali tengok ayat Quran tak apalah, tengok zikir oke lah. Tapi kalau tengok benda lain di masjid, itu orang akan ditanya nanti itu. Rumah Allah tempat berzikrullah. Nah, banyak ayatnya itu ya. Yang jelasnya dalam surah Al-Ankabut ini tilawah dulu baru as-salah. Nah, ada lagi dalam surah Fatir. Banyak sini ceritanya ya. Di sini lagi hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 437. Amba suka pegang Quran ini supaya boleh sebut halamannya dengan nomor ayatnya. Kalau sebut cakap Allah berfirman dalam Quran tapi surahnya tidak disebut, ayatnya tidak disebut, susah orang. Surah apa mau dicari lagi? Itu perlu disebut ya. Halamannya disebut 437 ayat 29 dan 30, surah Fatir. Surah Fatir ini surah sebelum Yasin. Apa katanya di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah. Kitaballah baru salat. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Salat Quran dulu baru salat. Subhanallah. Jadi di community yang Amba cakap tadi,
Setiap subuh mereka menunggu setengah jam baru qamat, semua pegang Quran. Kemudian dalam salat dibaca lagi ayat. Biasanya orang salat, kalau di sana orang salat dipilih ayat yang menggugah, yang menyentuh hati, Pak. Nah, macam mana kelanjutan ayat ini? Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang yatluna kitaballah. Yatlu dalam surah Ankabut tadi utlu fil amar, perintah. Di sini fil mudhari, present and future. Artinya dia hari ini baca, besok baca, lusa baca secara berterusan. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitabullah wa aqamus salah, menegakkan salat. Aqamu itu maknanya menegakkan ya. Kalau nak diuraikan makna menegakkan nanti mungkin 2 ceramah itu baru selesai itu. Bukan mendirikan, bukan mengerjakan, bukan menunaikan. Menegakkan, mewujudkan, merealisasikan salat. Ada salat dalam kehidupannya. Bukan asal salat saja. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang membaca kitabullah wa aqamus salah, baru dia menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dia berinfak, orangnya juga pemurah ya. Tilawah Quran, salat, sedekah. Di sini ada 3. Sirran wa alaniyah, bersedekah secara rahasia, secara terbuka. Yarjuna tijaratan lan tabur, orang itu bisnisnya pasti sukses, tidak rugi. Lan tabur tidak akan merugi, artinya untung, bisnisnya untung. Ibadat ini ibarat bisnis. Tijarah dia cakap. Tijarah itu bisnis. Salat itu bisnis. Tadi salat subuh bisnis. Ini pun bisnis. Kalau tak ada yang 3 itu, tak ada tilawah, tak ada sedekah, rugi. Syarat nak meraih keuntungan 3. Tilawatul Quran, as-salah, as-sadaqah. Dalam ayat ini ya. Tengok ayat sesudahnya, ayat 30. Liwafihum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Bila yang 3 tadi dilaksanakan, Allah akan memberi orang itu ganjaran yang sempurna, malah ada lebih lagi. Innahu ghafurun syakur. Allah itu maha ghafur. Ghafur itu artinya apa? Allah itu mengampunkan dosa yang besar. Sebanyak manapun dosa orang itu, sebesar manapun dosanya, bila diangkat tangan kepada Allah, Rabbighfirli wa tub alayya, Allah akan ampun. Syakur, syakur apa maknanya? Syakur kata ulama maknanya membalas ibadat yang sedikit dengan ganjaran yang besar. Datang sembahyang subuh ya, contohnya lah, ganjaran yang tersedia. Pertama, bila orang itu berniat di malam hari, besok saya mau sembahyang di Masjid Kampung Pandan. Tidurnya itu dikira ibadat. Tidur 5 jam, 6 jam, 8 jam itu dikira ibadat. Kemudian kalau dia datang sembahyang subuh, dapat bonus seperti bersolat tahajud 1 malam tak tidur. Subhanallah. Perjalanannya ke masjid, setiap langkah dapat 3. 3 in 1. Perjalanan ke masjid di pagi hari bagi orang yang berilmu ya, karena ada ilmu. Kalau pergi-pergi saja taruh saja tidak ada ilmu. Mana ada dalam Islam beramal tanpa ilmu? Tidak ada tuh beramal karena berilmu. Setiap langkah dapat 3. Terhapus 1 dosa, naik 1 derajat, dapat 1 poin pahala. Setiap langkah. Kalau naik kereta macam mana? Niatkanlah dalam 1 kilometer itu berapa langkah kira-kiranya? Semeter berapa langkah? Kalau 2 langkah, contohnya lah ya, 2 langkah 1 meter. Kalau 1000 meter 2000. Itu karena diniatkan. Balik juga dikira. Inilah makna syakur, membalas balasan amal yang sedikit dengan ganjaran yang besar. Kemudian duduk di masjid. Duduk di masjid, malaikat mendoakan lagi. Ya Allah, ampun dosa orang ini ya Allah. Ya Allah, terima taubatnya. Ya Allah, beri dia rahmat. Allah maghfir lahu, Allah marhamu, Allah matub alaih. 3 juga doanya.
Ya Allah, ampun dosa orang ini ya Allah. Terima taubatnya, beri dia limpah rahmat kurniamu. Apa tandanya orang itu dapat rahmat Allah berduduk di masjid? Keluar masjid terasa ada isi, Pak. Ada belureh, Pak. Kalau keluar masjid ada belureh apa? Berarti kosong pergi, kosong pulangnya. Belajarnya macam mana terjadi kosong seperti itu. Dulu ada jemaah, bapaknya, bapak tiri mu'alaf, dibawanya ke masjid. Maulah bapaknya ke masjid. Dah keluar masjid, no point katanya. Dah dapat apa-apa. Nah, karena masuk masjid tanpa ilmu. Masuk masjid tanpa ilmu. Subhanallah. Kalau orang itu istiqamah salat berjamaah, istiqamah, konsisten, time dia tertidur, time dia sakit, time dia belayar, kehadiran penuh dikasih. Ataupun bila orang itu sudah sampai ke usia senja, dulu dari waktu sehat dia ke masjid sampai mungkin setahun sebelum dia meninggal dia tak larat ke masjid dah, karena dia sudah uzur secara fizikalnya. Kata ulama, kedatangannya penuh walaupun dia tidur di rumah, sampai di rumah. Itulah diantara ganjaran yang diberi Allah di sini, syakur. Syakur itu artinya menilai ibadah yang sedikit dengan nilai yang besar. Kemudian datang sembahyang subuh berjamaah ini juga, kalau ada tazkirah macam ini lepas subuh diberi satu bonus haji. Ada hadisnya ya. Datang salat subuh, kalau ada tazkirah lepas subuh ada satu bonus haji. Kami di bandar ya, dari 2017 di Masjid Salihin tiap pagi ada tazkirah. Tiap pagi dari 2017. Sekarang disiarkan lagi di YouTube ya. Kemarin ada, besok pun ada, lusa ada, begitulah seterusnya di Masjid Salihin. Tiap pagi ada tazkirah. 20 menit, kadang 15 menit. Nah, subhanallah. Kalau ada tazkirah di masjid di pagi hari, kita berniat untuk datang menghadirkan diri dalam tazkirah, dapat satu bonus haji. Dengan datang salat berjamaah, satu bonus haji. Kalau berwuduk di rumah, itu ada hadis lain. Orang yang berwuduk dengan sempurna dari rumahnya berangkat ke rumah Allah untuk salat fardu, dapat satu bonus haji. Jadi datang salat subuh ini 2 haji. Kalau ada ilmu, kalau berniat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung kepada niatnya. Subhanallah, subhanallah. Begitulah cerita di sini ya. Kata si suami, istrinya menjelaskan kepada suaminya, kata si istri kepada suami, sekarang hatiku menikmati ketentraman. Aku sangat yakin bahwa dunia adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Katanya nilai dunia ini tidak ada seperti nilai sayap nyamuk. Nilai dunia ini main-main. Dunia ini permainan. Kata ulama, kita hidup di dunia ini ibarat orang mimpi dalam tidur. Hidup di dunia ini ibarat mimpi dalam tidur. Bangun tidur, terbayang mimpinya, oh ternyata tidak ada. Begitulah dunia ini. Bila ajal sudah tiba nanti, oh hampa. Kecuali orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang menjaga aturan Allah. Ihfazillah yahfazka. Bila orang itu menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Nah, ini kertas yang kedua, ini cerita ulama besar meninggal. Tajuknya tidur pengantin. Macam mana jadi tidur pengantin? Lihatlah jalan ceritanya. Seorang ulama namanya Al-Wasiti, murid setianya As-San'ani. San'ani ini nisbah kepada San'a di Yaman. Seorang murid yang setia berjumpa dengan tuan guru dalam mimpi setelah tuan gurunya meninggal 4 hari di liang lahat, berjumpa dalam tidur. Dia tanya, apa kabar tuan guru? Kalau bahasa Arabnya, ma fa'alallahu bik. Ma fa'alallahu bik.
Apa ceritanya di alam barzah sana Tuan Guru? Kata Tuan Gurunya, taqabbal minnil hasanat wa tajawaz anni sayyi'at. Semua amal salehku diterima Allah, tidak ada yang ditolak. Amal kita ini banyak yang bermasalah, tidak diterima, tidak menepati kehendak Allah, lalu tidak diterima. Amal soleh saya semuanya diterima Allah, katanya. Dosa saya semua diampunkan Allah. Itu ceritanya. Lalu ditanya oleh murid tadi, lepas itu apa lagi ceritanya? Wa makana ba'da zalik. Lepas itu apa lagi cerita selanjutnya? Kata Tuan Guru, tengok di sini ya. Ghafara li dzunubi wa adkhalani al jannah. Setelah dosaku diampun, aku dimasukkan ke dalam jannah. Kuburnya menjadi jannah. Raudhah min riyadil jannah. Si murid tadi kagum melihatnya. Lalu ditanyanya lagi, bima niltal ladzil nilt. Bagi orang minat Arab itu maka dibuat dua-dua, sini ada Arab ada Melayu ya. Macam mana Tuan Guru boleh meraih kedudukan yang demikian hebat? Apa rahasianya? Itu maksudnya, ini rahasia nih. Apa kuncinya? Dicakap satu bimaya lisazikir, dengan majelis ilmu, majelis zikir. Yang kedua, wa qaulil haq, saya selalu mengatakan yang benar. Orang takut mengatakan yang benar, saya menegakkan yang benar. Yang ketiga, wa sidqi fil hadis, tutur kata saya selalunya betul, tidak ada yang main-main. Yang keempat, wa tuli qiyami fis shalah, kalau saya salat bukan 1 juz dibacanya 1 malam, lebih 1 juz dalam salat. Qiyamul lail. Taib. Kemudian wasabri alal faqar, saya sabar karena hidup miskin, miskin harta, tak apalah. Inilah faktor menyebabkan Tuan Guru tadi dinaikkan derajatnya. Apa tadi? Majelis ilmu, majelis zikir, salat malam, salat tahajud, menegakkan kebenaran dan memperkatakan yang benar, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian senang hidup dengan serba ada saja. Sesudah itu ditanya lagi oleh murid, ulah habis lagi ceritanya. Tuan Guru katanya, mungkar wa nakir hak. Adakah mungkar nakir itu? Tanya lagi. Wallah katanya, ada wang katanya. Ada. La ilaha illahu wallazi la ilaha illahu, demi Allah mungkar nakir itu ada. Laqad aq'adani wa sa'alani mar rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk. Mereka datang menjumpa saya, suruhnya saya duduk. Macam mana duduk dalam kubur itu kita tak payah tanya lah ya, itu kerja Allah ya. Duduk katanya, duduklah Syekh ini. Ditanya pertama apa? Mar rabbuk. Yang kedua, wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Subhanallah. Lepas itu Tuan Guru, ini dua Tuan Guru ya. Bila dia ditanya tentang mar rabbuk, dia pula yang bertanya. Apa katanya? Misli yus'al, saya ini perlu ditanya lagi kah mar rabbuk? Ana Yazid bin Harun al-Wasiti kuntu fi darid dunya sittina sanah wa allimun nas. Saya 60 tahun berceramah di dunia mengajar orang untuk mencintai Allah. Tanya lagi saya mar rabbuk? Kemudian yang datang itu kan dua mungkar nakir kan. Salah satu di antara yang dua itu katanya benar nih katanya. Tak usah tanyalah katanya. Dia 60 tahun berceramah di dunia, muridnya mar rabbuk. Kemudian terakhir sekali cakapnya sadaq, betul itu Syekh ini. Wa huwa Yazid bin Harun nam naumatal arus, tidurlah seperti tidur pengantin dalam kubur ini. Kami tidak akan kacau lagi sini. Ini maka tajuknya tidur pengantin ya. Apa intinya?
salat mesti mantap. Menambah ilmu nih. Menambah ilmu. Majelis seperti ini perlu diungkayakan sebanyak-banyaknya ya. Perlu dilaksanakan. Karena setiap orang duduk dalam majelis ilmu, ada hadis lain mengatakan bila majelis dah bersurai nanti Allah mengisytiharkan kumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikum hasanat. Bangkitlah ke tempat masing-masing. Kalau amba di hotel ya, baliklah ke hotel 1 hari ini saja. Besok sudah bertugas. Bangkitlah, pergilah ke tempat masing-masing. Dosa kamu sudah ampun semuanya. Ini duduk majelis ilmu seperti ini menghanyutkan dosa, Pak. Subhanallah. Bangkitlah kata Allah, kumu, bangkitlah. Maghfuran lakum, dosa kamu sudah diampun. Qad buddilat sayyiatikum hasanat, dosa-dosa kamu sudah di-delete dalam halaman catatan amalnya. Dosa dipadam, kemudian dibubuh pahala di situ gantinya. Subhanallah. Hikmat duduk dalam majelis ilmu. Kemudian juga guru-guru kita juga selalu sebut ya, siapa yang rajin duduk dalam majelis ilmu nanti lancar jalannya ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang rajin mengagar majelis ilmu, setiap ada majelis ilmu dia datang, dia tidak mau absen, dia dengar. Ada majelis ilmu dia datang sama anak sahabat saya Dr. Arfandi kah siapakah? Dari Kufu SB ya, Dr. Arfandi katanya sering datang ke sini. Siapa saja orangnya, kalau ada majelis ilmu, ilmu ini warisan Muhammad, peninggalan Muhammad. Kalau kita cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita karena cinta ilmu, bukan peninggalan Muhammad al-anbiya. Ilmu ini warisan anbiya. Bila kita mendengar ilmu, berarti kita menerima abuan daripada warisan anbiya. Jadi dalam hadis tadi, orang yang rajin mendatangi majelis ilmu katanya sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, nanti perjalanan ke jannahnya mulus lancar. Apa rasionalnya? Kan ada cakap tadi duduk dalam majelis ilmu menghanyutkan dosa. Di hari kemudian nanti tidak ada lagi bebannya. Orang yang meninggal membawa dosa, dosa akan dibawanya nanti. Tengok ayat dalam surah An-Nahl. La ilaha illallah. Dosa yang tidak ditaubat sebelum dia meninggal, membawa dosa ke liang kubur, ke dalam kubur, dosa itu akan dibawa dari kemudian. Surah An-Nahl. Halaman 269 ayat 25. Orang yang meninggal membawa dosa, di hari kiamat dosa itu akan dibawa menghadap Allah. Nanti akan ditanya. Orang yang rajin belajar, rajin duduk di majelis ilmu, dosanya sudah di-delete, dah padam, tidak ada lagi. Bahkan dalam hadis itu dicakap orang itu perjalanan akan lancar. Tengok di ayat 25 surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Shadaqallahul azim. Allahumma afina wa'fu anna ya rab. Orang itu kalau dia meninggal buat dosa, dosa akan dibawa nanti di padang mahsyar sana. Akan dibawa. Jadi beban dalam hidup. Dosa ini menghalang duduk di masjid. Dosa itu menghalang datang ke masjid, menghalang pegang Quran. Kenapa Quran tak pegang? DOSA 4 huruf saja. Kenapa Quran tak baca? Kenapa pegang benda lain boleh 2 jam, 3 jam, 1 hari? Quran 10 menit, 20 menit tak boleh. DOSA. Manusia itu tersekat dari ibadat, dari ketaatan karena dosa. Dosa ini pendinding. Dosa itu menghalangnya dalam hidup ini untuk berbuat taat. Dosa juga akan menyusahkannya waktu nak bertarung dengan maut. Dosa juga akan menyusahkannya dalam kubur, menjelma seperti kala, seperti ular.
disiksa orang itu dengan dosanya. Di hari kiamat akan dibawa nanti. Subhanallah. Subhanallah. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka itu membuat dosanya komplit pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan dosa downline. Dosa diri dan dosa downline. Ala sa'a ma yazirun, sungguh jelek sekali lah dosa yang mereka lakukan. Begitulah ya. Nah, di sini ada di samping cerita apa tadi Syekh Al-Wasiti, ada lagi di bawah ini dalam kolom yang di bawah sekali cerita dari kitab Jagalah Allah Allah Menjagamu. Kitab Jagalah Allah Allah Menjagamu karya Dr. Ain Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan. Buku La Tahzan ini sepatutnya ada di rumah kita ya. Karena dulu banyak jual di bandar, Pak. Jangan bersedih. Kalau kita baca buku itu semangat hidup nih, Pak. La Tahzan. Buku ini diterjemahkan kepada seluruh bahasa dunia. Ada dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, Belanda, Jerman. Tak silap 18 bahasa dunia diterjemahkan buku La Tahzan. Dulu hamba pernah waktu di Kuala Lumpur, ada jemaah dari bandar di Begawan, Ustaz tolong carikan buku Don't Be Sad. Carilah di Kuala Lumpur. Habis kata orang jual buku sana. Cina pun beli buku ini katanya. Cina pun suka katanya. Nah, jadi kembar kepada buku La Tahzan ini, Jagalah Allah Allah Menjagamu. Kembar kepada buku La Tahzan. Ihfazillah yahfazka. Di sana juga ada cerita seorang ulama meninggal dunia. Lalu ada jemaah yang memimpi bertanya dengan ulama ini, bagaimana nasib Tuhan di sisi Allah? Katanya, jawab Tuan Guru ini, Allah mengampunkan dosaku semuanya tanpa kecuali. Allah mengampunkan dosanya, Allah mengabaikan dosanya. Jemaah lagi bertanya, apa rahasianya dan apa pesan Tuan Guru dengan kami yang masih hidup ini? Katanya, banyaklah membaca yang dibaca lepas salat tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca nih katanya. Baca. Bukan pagi petang saja, bukan lepas salat saja. Nak ke masjid, balik masjid, pergi kerja, balik kerja, hantar anak ke sekolah, ambil anak, pergi ke tamu, pergi ke kemana-mana lah ya, pergi ke pejabat. Ini nasihatnya. Nasihat pengarang buku La Tahzan Dr. Al-Qarni, selaras dengan apa yang diceritakan di atas tadi ya. Cerita seperti ini banyak ditulis ulama dalam karya-karya mereka. Cerita orang yang saleh meninggal dunia, kemudian berjumpa dengan orang yang masih hidup. Nah, biasanya cerita itu banyak dimuat ya dalam mana-mana karya. Nah, disampaikan satu kisah lagi. Ini terjadi di Brunei. Terjadi di Brunei. Satu ketika Ahad pagi itu ya, hamba tazkirah subuh di Masjid Pengkalan Batu. Lalu lepas tazkirah datang seorang jemaah menangis. Menangis berhabis, Pak. Nangis. Kenapa, Ji? Ceramah Ustaz tadi persis ngam seperti ada terjadi pada diriku, katanya. Dia ceritanya, dia pernah stroke, masuk hospital. Tapi sebelum dia stroke, dia sudah booking tiket untuk pergi umroh. Visa sudah ada, tiket sudah ada. Tinggal nak berangkat saja. Time berangkat dia stroke, masuk hospital. Tapi dia yakin. Dia cakap sama dokter, minta maaf lah dokter, katanya. Saya ini kan berangkat juga umroh, bertungkat lah katanya. Bertungkatlah dia ke airport, pakai tungkat, Pak. Hamba pun ada tungkat tadi. Bertungkat di airport, dia pakai troli itu tungkatnya. Tapi sepanjang perjalanan dia tidak lupa baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Ayo kita baca 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yakin dia zikir ini insyaallah dia akan memetik hasilnya sendiri. Yakin dia dengan zikir ini Allah akan memberi kesembuhan. Itu keyakinan penting. Karena Allah berfirman dalam hadis kudusi, ana ma'aman zakarani wa taharrakat bi syafatah, kata Allah. Saya, kata Allah, bersama hamba yang selalu berzikir dan bibirnya menyebut-nyebut namaku, kata Allah. Yakin dia dalam perjalanan ke Jeddah berzikir tanpa henti sampai di Jeddah dibuangnya tongkat. Sihat. Coba kalau dia tidak keluar dari hospital 2 minggu pun belum tentu, sebulan pun belum tentu sehat. Ini dalam kurang dari 10 jam barangkali. Tapi tidak berhenti ya. Subhanallah. Dia yakin. Ini keyakinan yang mahal nih ya. Kita kena yakin. Apa masalah? Al-Quran. Apa masalah? Zikir insyaallah. Subhanallah. Oke. Penutup satu kisah lagi. Ini lebih dahsyat. Seorang jamaah dari salah satu negara Arab. Ini ada sumbernya ya, bertulis. Yang tadi itu pun jemaah yang sembuh dalam perjalanan umrah itu sampai sudah tulis. Bila dia bercerita, menangis, amba buat kisahnya tuh. Nanti boleh share insyaallah. Tulisan tentang orang yang sembuh dari stroke karena apa? Karena zikir. Itulah, jagalah Allah, Allah menjagamu. Ada seorang jemaah, dia kena kanker. Kata orang Indonesia, kanker. Dokter pakar mengatakan usianya tidak lebih daripada 6 bulan lagi. Dia pergi berobat. Kata dokter, Haji tidak usah berobat lah, tidak ada gunanya lagi. Saya hanya boleh memberi obat penahan sakit saja. Kalau untuk kesembuhan tidak mungkin sembuh lagi. Paling lama umur Haji 6 bulan. Kemudian dia balik rumah. Dia memang ahlu tahajud dia. Biasanya tahajud tak tinggal, Pak. Jadi satu malam tuh kalau saya masih tahajud, kenapa saya tidak baca Yasin, katanya. Dengan niat istighfar supaya sembuh dari penyakit. Dibacanya Yasin 7 kali satu malam. Jam 3. Bukan lepas maghrib, bukan lepas isya. Jam 3 dia bangun baca Yasin 7 kali selama 7 malam berturut-turut. Jadi berapa Yasin semuanya? 49. Dengan niat istighfar, dengan niat Allah memberi kesembuhan. Sudah genap 7 hari, dicek tidak ada kansernya lagi. Dia pergi melapor ke dokter, mustahil, ya orang Arab ya, mustahil kamu di atas bumi lagi, patutnya kamu sudah dikebumikan. Masih di atas bumi, mustahil, patutnya kamu sudah dikebumikan. Betulkah ini IC-mu, pasportmu? Iya. Filemu ini? Iya. Apa yang kamu buat? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Itu tajuk kita ya. Subhanallah. Baca Yasin dengan niat istighfar. Memang kata ulama ya, ramai ulama katakan bila kita baca Quran, baca zikir, molekul-molekul badan kita ini happy, Pak. Walaupun orang itu tidak faham ayat yang dia baca, tapi badannya ini, molekul-molekul badannya ini berinteraksi happy dengan bacaannya. Ini kan makhluk Allah. Badan ini makhluk Allah, darah itu makhluk Allah, kulit ini daging semua makhluk Allah. Quran kitabullah. Subhanallah. Demikian juga kalau sahabat-sahabat pernah mendengar cerita dokter siapa nih yang pakar mata di Kuala Lumpur tuh, Muhayyakah. Dicakap dia pengalaman dia merawat pesakit
Kalau orang itu ahlul Quran, mudah menyembuhkannya. Dokter pakar yang mencerita ini. Amba dengar saya itu dia ceramah di YouTube. Saya katanya ribuan pesakit sudah saya rawat katanya. Bila tiba giliran orang yang baca Quran, mudah sekali. Cepat semuanya dan mudah prosesnya. Kalau orang jauh dari Al-Quran, susah katanya. Susah kita ngalih merawatnya, dia pun susah nak sembuh. Jadi begitulah ya, jagalah Allah, Allah menjagamu. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin setakat itu saja dulu ya. Mudah-mudahan kita kalau ada masa jumpa lagi. Kalau tidak jumpa di KB, jumpa di bandar ataupun jumpa di jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Wahfazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh fil hali wal ma'al. Allahumma hafaz min kulli su' wa min kulli makruh fil hali wal ma'al. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa bil ijabati jadir wal tub bina fima jarat bil maqadir ya mujibas sailin wa ya akramal akramin waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa li aqribaina wa li ahibaina wa li al jama'al hadirin fi hadzal masjid ya mujibas sailin wa li ahlihim wa liman 'allamana wa 'allamana. Allahumma ighfir liman 'allamana wa 'allamna ya mujibas sailin waghfir lil mu'allimina wal muta'allimin. Allahumma ighfir warham al mu'allimina wal muta'allimina wan nas ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u inda wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.